Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Salma. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Jessica, dan juga teman saya Jesslyn, dan Vanessa, Nadia, Diraja, dan juga Rick. Di mana kami akan mempresentasikan AFL 2 kami, yang isinya itu adalah neraca lajur, laporan rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan juga kesimpulan. Jadi kita akan menjelaskan satu-satu. Oke, selanjutnya ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadi Jahir. Saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Jadi neraca lajur adalah lembar kerja akuntansi yang digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur berisi rangkaian kolom yang menampilkan proses penyesuaian dari saldo awal atau neraca saldo sampai akhir menjadi laporan laba rugi dan neraca akhir. Nah, foto yang saya tampilkan pada layar ini merupakan contoh neraca lajur perusahaan jasa White Soul per 30 September 2025 yang menunjukkan kolom neraca saldo berisi saldo awal akun, kolom laporan laba rugi. Ini menunjukkan pendapatan dan beban untuk menghitung laba bersih. Selanjutnya yang terakhir adalah kolom neraca, menampilkan posisi aset, kewajiban, dan modal setelah penutupan. Oke baik, saya Diraja Raya Al-Mujahid. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi itu adalah keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan hasil akhirnya. Tujuannya untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, apakah kegiatan usahanya menghasilkan keuntungan atau malah menggerus modal. Ini antara kayak kita hitung perusahaan tersebut itu untung atau rugi. Terus penjelasan pada tabel yang saya tampilkan ini adalah pendapatan jasa di perusahaan jasa White Soul itu periode 30 September 2025 pendapatan sebesar di 8.500.000. Terus total beban yang digerus oleh perusahaan senilai Rp29.683.333 terdiri dari beban sewa, utilitas, gaji, promosi, penyusunan, dan perlengkapan. Dan hasil akhirnya itu sebesar rugi bersih sebesar Rp21.183.333. Jadi artinya biaya operasional jauh lebih besar dari pendapatan jasa sehingga perusahaan mengalami kerugian dalam konteks nyata. Laporan seperti ini menunjukkan bahwa White Soul harus meninjau efisiensi, biaya, dan mencari strategi untuk menaikkan pendapatan agar tak terus defisit. Jadi singkatnya, perusahaan bekerja keras tapi uangnya bocor lebih cepat dari yang masuk. Jadi kesimpulannya perusahaan jasa White Soul ini rugi, teman-teman. Selanjutnya, saya Ricky Ori dan saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, apa sih laporan perubahan ekuitas? Nah, saat kita menjalankan suatu bisnis atau membangun suatu perusahaan, pastinya modal awal kita akan mengalami perubahan, baik itu meningkat maupun menurun. Nah, tujuan dari laporan perubahan ekuitas itu untuk membuat kita agar kita lebih mudah untuk mengetahui apakah modal awal kita meningkat atau menurun. Ada 3 hal yang mempengaruhi naik atau turunnya ekuitas. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah laba bersih atau rugi bersih dari perusahaan tersebut, dan yang ketiga adalah prive atau penggunaan kas untuk keperluan pribadi. Untuk perusahaan jasa White Soul, modal awal yang ditanamkan oleh Tuan Ahmad dan Tuan Baskara adalah 100 juta. Tapi seiring berjalannya periode, terdapat investasi yang menambah modal kita 5 juta. Tapi perusahaan White Soul mengalami kerugian yaitu sebesar 22.133.333 dan tidak memiliki prive. Karena hal itu, ekuitas dari perusahaan White Soul itu menurun sebanyak 17.133.333 dan menyebabkan modal akhir dari perusahaan jasa White Soul adalah 82.866.667. Nama saya Jesslyn Agustin Pongadi dan saya akan menjelaskan mengenai laporan neraca yang merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, di dalamnya itu tercantum informasi seperti aset atau harta, kewajiban atau utang, modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, neraca ini berfungsi untuk menunjukkan keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dan sumber daya dari yang mendanai atau pendanaannya. Di mana total aset itu harus sama dengan total kewajiban dan modal. Nah, fungsi laporan neraca itu bukan cuma untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, tapi juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, dengan neraca ini juga kita itu dapat merencanakan strategi keuangan dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Laporan ini juga digunakan untuk menilai apakah keuangannya itu sudah stabil, apakah keuangan perusahaannya itu sudah stabil secara menyeluruh. Seperti contoh neraca di atas ini, neraca dari data kelompok kami yang sudah balance. Perkenalkan, nama saya Vanessa Suparman dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan di sini akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari laporan keuangan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada neraca lajur. Fungsi dari neraca lajur adalah alat bantu penyusun laporan keuangan dan memeriksa keseimbangan debit kredit. Yang kedua ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluar kas untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan mengelola kas. Yang ketiga ada laporan laba rugi, yaitu menampilkan pendapatan, beban, dan hasil akhir atau laba atau rugi selama periode tertentu. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan modal pemilik akibat laba, rugi atau investasi tambahan. Yang kelima ada neraca, yaitu menunjukkan posisi keuangan atau aset, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Pada laporan keuangan tadi, seperti yang bisa disimpulkan, yang dapat disimpulkan dari laporan keuangan tadi yaitu perusahaan memiliki modal awal sebanyak 100 juta. Lalu mereka mendapatkan pemasukan sebanyak 7 juta dan itu mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dikarenakan biaya dan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.